Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pertama bincang-bincang ringan ya Bu. Ringannya sejak kapan mengajar di sini? Sejak 2015 akhir. 2015 akhir, jadi tahun 2014 gitu ya. 2015 mengajar di sini. Oke. Bagaimana kabar keluarga Bu? Alhamdulillah Bu baik. Jadi tujuan pendampingan hari ini tuh ada tiga, saya bisa tulis besarkan. Yang pertama, kami mau melihat kendala ataupun perkembangan belajar itu selama 1 bulan. Yang kedua, bagaimana implementasi KHD di pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, kira-kira kekhawatiran atau hambatan selama mengimplementasikan pembelajaran tersebut. Ya, jadi proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Prosesnya saya sudah melaksanakan atau menerapkan modul 1.1 dengan modul 1.2, misalnya kayak mendesain pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, menuntun siswa ya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Membuat perangkat ya, yang membuat perangkat sesuai dengan KHD. sesuai. Kalau di pembelajaran, maksudnya selama 1 bulan ini di LMS bagaimana? Di LMS lancar Bu, cuman ada beberapa kendala lah kayak sinyal kan Bu. Itu yang lainnya kalau masalah tugas lancar, kalinya tinggal cara mengirimkan kayak file gambar itu, cara mengirimkannya itu kayak mana agak sulit juga. Di technical ya, teknis, masalah teknis. Jadi ini udah modul berapa? Ini udah mau masuk ke modul 1.3. 1.3 ya, jadi UTW modul 1.3 ya. Modul 1.3. Oke, jadi di sekolah di kelas pun sudah melaksanakan, memulai dengan membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan KHD. Kalau misalnya pembelajarannya bagaimana Bu? Pembelajarannya yang saya rasakan. Nah, yang Setelah- diimplementasikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sangat senang. Maksud saya begini, strategi belajar apa yang sudah Ibu terapkan untuk mengimplementasikan filosofis pendidikan? Saya membuatnya dalam bentuk mendesain media itu kan, sehingga buat anak-anak menjadi menarik. Media apa? Media misalnya kuis. Kuis? Iya, kuis. Saya kasih kuis, kemudian kadang saya membuat kalau mau kasih materi itu saya kadang buat dalam bentuk komik. Oke, komik. Jadi media pembelajaran ya. Dari media pembelajaran. Jadi kayak kuis berbentuk komik ya. Kuis. Oke. Selama 1 bulan terakhir capaian apa Bu? Baik di LMS ataupun di pembelajaran saya. Capaiannya. Kalau saya rasa setelah mengikuti Ki Hajar Dewantara ini dalam kelas tuh kayaknya meningkat gitu dari segi tugas, pengiriman tugas anak itu meningkat. Terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan. Apalagi saya mengumpulkan tugas tuh mereka bebas berkreasi, boleh dari media sosial kalau mereka merasa dirinya bisa untuk masuk ke media sosial, entah itu Instagram atau YouTube gitu. Berbagai akses lah Ya, ya. berbagai akses. Tergantung kenyamanan anak-anak. Mengirim tugas ya. Berikutnya, kalau di LMS Bu, itu kan di sekolah ya kan? Di sekolah anak-anak Ibu sudah melakukan pembiasaan mengirim tugas melalui akses media sosial. Kalau misalnya di LMS Bu, pencapaian apa ya Bu? Ini kan yang sudah Ibu lakukan Capaiannya menuntun siswa. di LMS dengan fasilitator. fasilitator. Dengan fasilitator. Capaiannya apa ya Bu? Apakah sekarang itu lebih paham atau lebih saya lebih ini nih, ternyata selama ini saya salah atau bagaimana? Kalau kita merefleksikan diri lah melalui selama saya di LMS itu pemahaman saya tuh lebih
lebih paham lagi gitu Bu tentang cara menuntun siswa, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin yang selama ini tuh kadang kita kan sebenarnya sudah kita lakukan, tapi karena semakin belajar di LMS ini semakin paham lagi pemahamannya. Ya, lebih dikuatkan. Lebih dikuatkan lagi. Bagaimana dukungan seperti kayak kepala sekolah? Kepala sekolah memberikan dukungan yang apa ya Bu, yang benar-benar mendukung. Ya, benar-benar mendukung ya. Yang benar-benar mendukung secara secara moral. Memberikan kita kebebasan. Ya, kebebasan dalam media pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana dengan sesama CGP? Sesama CGP saling memberikan semangat. Saling memberikan semangat. Kalau saling menyemangati. Iya, saling menyemangati. Kalau misalnya ada salah satu yang ya namanya kadang semangat tuh naik turun. Jadi kan kadang kalau misalnya aduh kok lelah kali gitu. Jadi saling menyemangati. Saling menyemangati. Kalau dengan GP1 GP1 mereka saling berkoordinasi Bu. Dengan CGP bagaimana dengan itu sendiri? Dengan saya sendiri banyak memberikan pemahaman gitu. Kalau misalnya saya saling sharing, memberikan sharing sarannya. Ya, saran. Kalau misalnya kita ada kendala kan kayak mana nih Bu, misalnya ini oh ini kayak gini gitu. Jadi saling memberikan sharing. Kemudian kalau sarprasnya Bu, untuk khusus bahasa Indonesia lah, sarana prasarana yang disediakan sekolah bagaimana, mendukung tidak? Kalau mendukung sih belum mendukung ya Bu ya. Apa yang kurang? Yang kurang itu misalnya kayak novel tuh ada, cuman belum novel-novel yang bestseller gitu. Kayak Terelie. Ya belum. Berarti di sini referensi bacaan ya? Iya, referensi bacaan. Bacaan kurang. Terus ada tapi kurang gitu ya. Kurang baik jumlah dan kualitasnya ya. Belum ada lah novel-novel yang bestseller gitu kayak Terelie, kayak Andra Hirata. Oke, yang bestseller. Oke, itu dimasukkan ya. Nah, berikutnya Bu, selama pembelajaran di LMS tadi udah bilang nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah selain kendala jaringan. Selain itu Bu? Selain itu Karena belum rumah tangga ya? Iya, karena santai. Cuman kadang itulah membagi waktu juga kadang Bu. Kadang kan alhamdulillahnya saya dapat tuh yang jam ketiga gitu kan Bu. Jam 3 gitu kan. Kalau misalnya jam 1 sempat bingung juga karena kan pulang sekolah jam 3 ininya ya, LMS-nya ya. Kalau saya jam 3 dapatnya. Jadi kalau menurut saya ya sejauh ini masih aman. Iya, betul. Paling kan tinggal kendalanya di sinyal, cuaca. Terus kalau misalnya komunikasi sama ini instruktur. Itulah kalau saya tuh Bu lebih nyamannya kayak ini tatap muka. Jadi fasil tidak ada masalah, cuma lebih nyaman. Lebih nyaman kalau tatap muka. Tatap muka gitu. Kalau di LMS tuh kalau web Zoom itu kalau saya tuh kurang nyaman gitu Bu mau berpendapat karena saya rasa kok riwah kali gitu. Kurang nyaman untuk mengungkapkan pendapat ya secara daring ya kan? Iya. Karena lebih sukanya kayak ini sharing tatap muka. Memang bahasa Indonesia seperti itu ya kan? Iya. Dia ekspresi ya kan? Ketika daring. Oke. Jadi hambatannya apa? Mungkin yang terjadi selama daring itu kira-kira menurut hambatan selama pembelajaran daring selain signal ini? Itu Bu, saya bingung juga. Yang lainnya kan aman gitu kan Bu. Cuman itu kalau untuk mungkin ini di diri saya sih. Untuk mengungkapkan pendapat itu kalau secara daring itu lah Bu yang saya tuh susah gitu. Saya tahu gitu jawabannya gitu, tapi untuk mengungkapkannya rasanya yang ini gitu. Iya, enggak yang ini ngomong, jadi ribet gitu saya rasa. Ini ya kurang percaya diri ya. Iya.
ribet gitu ya. Iya, kayak ngerasa ribet. Mau yang mana yang mau didengar gitu. Iya, karena kan kalau di web itu ini kan, kalau di kendala jaringan ini begini, kita ngomong tapi nanti ketika sampai ke audiensnya itu kadang-kadang lama karena jaringan. Jadi Iya. suara itu udah sempat bertumpuk, jadinya kayak distorsi, yang satu ngomong gitu. Padahal sebenarnya udah bergantian kan gitu. Itu yang mungkin membuat Kalau misalnya gini, untuk hari selama ini ada nggak upaya untuk memperbaiki kondisi itu? Misalnya, ini kalau kira-kira gimana caranya? ada Apa ya? mencoba. Udah dicoba ya? Sudah pernah dicoba. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya memang ya enak gitu, cuman ya saya rasa itu tadi belum dapat kenyamanan di Belum nyaman. diri, jadinya Bisa bahas lagi. gitu. Tunggu ada dorongan dari JGP dulu kan. Iya. Ayo tanya lah, didorong Iya. dulu baru Iya. mengungkapkan pendapat gitu. Iya. Mungkin ya itu di diri sendiri Iya. sih sebenarnya. Jadi lebih kayak udah dicoba gitu ya? Iya, udah dicoba. Jadi kalau misalnya dari 100% gitu, dengan dicoba gitu, menurut Ibu keberhasilannya berapa persen? Kalau sekarang ini mungkin masih 50%. Masih 50, oke, Masih nggak apa-apa. 50%. Artinya masih sebulan ini, nanti 2 bulan, 3 bulan kan lama-lama Ya, jadi mungkin kayak belum kebiasaan. 2 bulan ini belum dapat sisi Sebulan nyaman. ada sisi nyaman, betul-betul. Jadi rencana Ibu tadi mengantisipasi hambatan di pembelajaran selanjutnya. Ini kan udah dicoba nih, kayaknya masih 50. Kira-kira untuk bisa dapat 80, 90 itu bagaimana? Belajar lah sama orang yang mungkin lebih pede lagi. Iya. Ya, mencari tahu kayak mana supaya kalau Hmm. berbicara di web itu lebih pede lagi gitu. Iya. Berbicara. Udah tahu siapa yang mau diajak ini dialog? Siapa di sini yang misalnya lebih pede? Yang lebih sesama JKP atau teman semua? Boleh. Oh boleh. Kalau lebih pedenya kayaknya sih dengan teman sejawat. Bu Teti pun juga bisa. Teman sejawat. Teman sejawat. Jadi belajar dengan orang yang lebih pede, misalnya Bu Teti dan rekan sejawat Iya, ya. dan rekan sejawat. Oke. Yang apa yang kira-kira yang ingin Ibu pelajari lebih jauh di LMS ini? Untuk mata pelajaran sejarah. Sejarah. Kok pelajar sejarah bahasa Indonesia? Ya Allah Karim. Nah, Ini Bu, kalau bisa kan kalau di LMS itu maunya dikasih dulu motivasi gitu. oke. Jadi kan ketika kita mengerjakan tugas kalau ada video tentang motivasi itu kayaknya lebih gitu, lebih termotivasi lagi. Jadi kayak ini ya, sugesti awal gitu ya kan? Sugesti Iya. awal. Karena kalau saya pun dalam pelajaran kalau saya kasih dulu nonton video. Oke, video dulu ya. Video dulu terus tanya apa yang bisa kamu ambil atau apa gitu kan. Anak-anak ya adalah untuk Jadi nggak semangat. jenuh gitu. Iya, nggak jenuh. Jadi kan nggak membuka itu selain tugas ada lagi video yang kita tunggu. Hari ini motivasi dari LMS itu apa ya gitu. Oke, baik. Nah, jadi untuk khusus untuk PHD-nya sendiri, kinerja dewantaranya bagaimana? Kinerja dewantara dengan Merdeka Belajar ini apa lagi nih Ibu? Banyak lah Bu. Poin 1, 2, 3. Ya cara menuntun siswa itu loh Bu. Contohnya itu kayak mana gitu. Maunya di LMS tuh betul-betul nyata aja gitu. Iya. Dijabarkan gitu. Aksi nyata ya Aksi kan? nyata. Implementasi KHD ya. Seperti kegiatan lokasi di Blok itu kan sudah ada kekhawatiran dan harapan kemudian dukungan ya. Nah ini sekarang begini, menurut Ibu kira-kira ya sebelum mengikuti kegiatan ini secara daring apa resahnya di Ibu? Sebelum masuk ke GDP Iya, resahnya itu yang pertama tugas. tugas. Iya, tugas. Takut tugasnya tuh nggak bisa mengerjakan. Tugas takut tidak terselesaikan. Takut tidak terselesaikan. Terus Itu takut mengganggu pekerjaan pokok kita. yang mengganggu pekerjaan India. Iya, pekerjaan ini. Pekerjaan pokoknya dan fungsinya yang lalu jadinya nanti Bu.
Eh, sebelum ikut PPGB kan? Secara daring. sebelum secara dari sama membagi waktu lah. Membagi waktu. Membagi waktu. Terus yang terjadi sebelum mengikuti PPG? Yang terjadi sebelum Nah, ini kan tadi apa saja? Mm-mm. Ini ada nggak Setelah kekhawatiran sebelum? Oh, sebelum. Ada nggak kekhawatiran yang terjadi sebelum PPG? Ada Bu, ya itu lagi balik lagi ke sini. Ya, Heeh. udah terjadi nggak? Maksudnya begini, ini kan tadi kan tugasnya itu takut tidak terselesaikan. Oh iya ya, belum terjadi, belum sejauh ini belum terjadi sih. Belum terjadi karena Belum sebelum terjadi. PPG. Iya. Sebelum PPG belum terjadi ya, Belum kan? terjadi. Sebelum PPGP belum ada yang terjadi. Belum ada yang terjadi. Kemudian setelah PPGP ada nggak yang terjadi? Gak ada juga. Ya, artinya berarti kan berarti tidak ada juga ya kan? Iya, Tidak tidak ada ada yang juga. terjadi kekhawatirannya. Cuman itu karena membayangkan itu kan. Momok duluan. Momok duluan, jadi Ah. takutnya tuh. Padahal setelah sekarang ya Setelah berjalan. sekarang kayaknya lebih enak, lebih santai gitu. Iya, jadi kalau tinggal berapa persen kekhawatirannya? Berapa persen ya? 85%. Itu udah selesai ya kan? Berarti hasilnya 15%. Iya. 15% lagi ini kira-kira apa? Itu nggak bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Oke. Takut tidak bisa tepat waktu ya. Mhm. Tepat waktu tugas itu. Nah, 15% nanti berangsur pasti selesai kita. 15%. 80%-nya udah selesai. Oke. Harapan Ibu sebelum mengikuti PPGP ini apa? Harapan saya sebelumnya, Mhm. harapan saya tuh sebelum mengikuti CIP ini, apa ya harapannya? Pengen harapannya pengen tahu aja gitu Bu, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mhm. Terus harapan saya juga bisa membuat pembelajaran yang menarik dan menarik lagi. Jenjang karir Bu? Ya, jenjang karir juga. Ya, kalau bisa jadi PNS. Ya, Sesuai dengan pernyataan Pak Menteri. Pak Menteri. Ya, tapi kita kan ya namanya ganti menteri ganti kebijakan Iya, ya kan. iya. Sabar aja Bu. Iya. Artinya kita berbuat ini dari ta'ala kan memang kita butuh belajar. Iya. Terus nggak ada tanggung jawab ya kan. Kemudian apakah harapan itu selama 1 bulan ini udah terwujud? Yang udah? Kalau dibilang terwujud semua pasti Belum terwujud semua, terprogres, belum iya. terprogres semua, tapi mungkin bakalan akan terwujud lah Iya. pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, Pelan-pelan akan terwujud. gini, kemarin waktu di Loka itu kita ngebahas tentang Ibu rencananya nanti produk waktu kegiatan panen raya itu kan buat web ya. Web. Udah dirintis nggak ini? Kalau ini sekarang masih pakai blogger. Masih pakai blogger ya? Heeh. Kalau webnya sekarang ini masih rencana nih kan Bu, kan nanti kan setelah ini ada pelajaran cerpen. Kan nanti produknya kan pasti mereka membuat cerpen Iya, gitu. nah. Saya bilang tulis di di Word, saya bilang nanti kirim ke email ke saya. Mana yang kira-kira udah bisa saya tayangkan, saya inkan di blogger saya gitu. Jadi saya nanti tinggal ibaratnya ya itulah dimulai dari situ dulu kan Bu. Ya, untuk cerpen ya. Saya mulailah dulu untuk Merintis blogger ya. tadi. Jadi nanti saya kasihlah website sama mereka. Merintis blog ya. Jadi selama tadi kan ada tuh harapannya mental tentang KKD, membuat pembelajaran yang menarik, menjaga karir. Membuat blog ini dari yang ketiga itu apa? Blog ini dari yang Ketiga hal yang Ibu sebutkan sebelumnya tadi ya. Mendesainnya, mendesain pembelajaran sesuai dengan KKD. Iya. Iya, oke. Nah, harapan baru Bu selama 1 bulan. Selama 1 bulan ke depan. Tadi kan sebenarnya ini jawaban untuk 1 bulan ke depan Iya, kayaknya. Untuk membuat cerpen melalui betul. blog ya. Yang 1 bulan inilah ya sedang berlangsung sekarang ini. Harapan saya, Heeh. harapan saya 1 bulan ini 1 bulan ini. udah terbentuk nggak harapan yang 3 tadi? Oke, untuk yang 1 bulan ke depan ngebuat blogger nih yang ngebuat blog untuk cerpen. Yang ini
yang 1 bulan belakangan ini harapan apa yang udah terwujud dari harapan sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan? Inilah siswa peserta didik itu meningkat, Ibu. Lebih aktif. Lebih aktif. Mm-mm. Oke. Dengan pembelajaran yang sudah saya coba itu mendesainnya lebih aktif, lebih adalah terjadi peningkatan untuk mengumpulkan tugas itu. Ya, lebih aktif siswa ya. Lebih aktif. Nah, tugasnya itu apa, Bu? Tugasnya itu membuat kesimpulan materi. Hanya setelah selesai materi mereka simpulkan, tapi boleh dalam bentuk audio, boleh dalam bentuk video bagi yang percaya diri. Dan saya pun nggak memaksakan bagi yang di sini kan ada juga yang nggak punya handphone. Saya bilang boleh dari kertas atau dari karton, digambar-gambar, boleh. Karton gitu, baru nanti diupdate di sosmed gitu ya. Iya. Oke, Bu. Jadi saya serahkan sama mereka yang penting kreativitasnya ya kan. Kreativitas. Oke, Bu. Berikutnya, selama 1 bulan ini, saya tanyakan gini deh, teman kepala sekolah, Ibu bikin seperti itu, ada nggak support dari kepala sekolah? Support dari kepala sekolah. Itu tadi masih butuh, ya itu tadi. Selain cerpen, ini selain buku-buku novel itu, kira-kira selama 1 bulan ini dukungan apa yang diberi sama kepala sekolah yang udah dikasih? Ini kita yang bicara udah dikasih sesuai dengan Pak Hadi tadi. Udah dikasih. Iya. Selain dukungan moral tadi. Kebebasan. Sama dukungan moral itu. Kita fasilitas paling infokus lah. Fasilitas lah ya. Jadi kalau mungkin masih 1 bulan kali ya. Coba mungkin udah mulai bisa dibicarakan, Pak, saya ingin juga buat gimana Pak masalah ini, nanti bisa dibicarakan. Jadi waktu pendampingan kan kita bisa lihat itu track recordnya, kira-kira sudah ada mereka nggak dukungan kepala sekolah, dukungan ekosistem, dukungan pantauan. Karena nanti di PI 2 itu kita akan buat kayak ada kuisnya buat kepala sekolah, siswa tanggung jawab. Nanti kan saya akan konfirmasi ya. Nah, untuk kita nanti lokal kita apa yang dibawa nanti saya konfirmasi dulu ya. Jadi implementasi perubahan di ruangan kelas sesuai dengan pemikiran Pak Hadi berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari. Ada nggak perubahan yang Ibu lakukan di ruangan kelas selaras dengan Pak Hadi selain tadi? Perubahan di kelas di kelas Adalah apa? Misalnya kayak biasanya kan memberikan hukuman gitu, Bu. Ini mungkin sekarang udah hukuman dengan ancaman itu mulai mengurangi lah, Bu. Kadang di suatu kelas perlu ada sedikit ancaman dia baru bergerak gitu. Jadi mulai itu dikurangi. Sebagai ganti ancaman dan hukuman tadi apa Ibu? Saya buat kesepakatan. Saya buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Oke, contoh kesepakatan kelasnya apa? Misalnya kan mengumpulkan tugas gitu kan, Bu. Kalian boleh terserah apa aja, tapi mengumpulkan tugasnya harus tepat waktu ya gitu. Kayak tanggalnya itu kita sama-sama saya lempar ke mereka. Kapan nih bisa siapnya? Jadi kalau misalnya kata mereka semua, Bu, tanggal segini ya Bu, tanggal segini ya Bu. Nah, kalau kira-kira dari saya nggak bisa, ya kita sharing lagi sama mereka sampai menemukan titik temu. Gitu. Selain itu lagi Bu, mengurangi ancaman, membuat kesepakatan. Terus itu selama 1 bulan masih berkembang. Masih mau apa ya namanya, Bu? Mencari gali lagi potensi sama bakat dan minat mereka. Menggali potensi dan bakat. Potensi dan bakat. Apalagi kalau bahasa Indonesia kan banyak yang dieksplor dari puisi, drama, cerpen, novel. Ya, untuk produk bahasa ya kan. Apa saja pembelajaran yang
ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Kira-kira setelah belajar KHD, apa pelajaran dari KHD itu yang ternyata oh aku ini harus mengurangi ini nih, mengurangi hukuman tadi, mengurangi ancaman. Kira-kira dari bagian yang mana dari KHD itu yang membuat ibu merasa oh, aku harus mengurangi ancaman atau hukuman itu? Dari bagian Pelajaran apa yang ibu ambil selama daring itu? setelah saya mengurangi ancaman gitu kan Bu. Kenapa ingin mengurangi ancaman? Ya, itu tadi lah karena sudah belajar Ki Hajar Dewantara kan menuntun. Nah, jadi kalau ya juga sih kadang gitu kan Bu, mungkin saya terlalu banyak menuntut anak-anak. Iya. Jadi saya coba untuk itulah pelan-pelan menuntun mereka gitu Bu, dengan sedikit mengurangi ancaman atau hukuman gitu. Kalau bisa sih nanti kedepannya nggak perlu lagi ada ancaman ataupun hukuman gitu kan. Kemudian setelah itu saya rasa iya saya lebih dekat lagi sama siswa. Iya, lebih dekat ya kan? Bisa lebih dekat lagi dengan siswa, jadi mereka juga mengerjakan tugasnya yang saya berikan juga enak gitu. Iya, menikmati. Jadi setelah ibu belajar di di Master KHD, mengurangi tuntutan dan lebih menuntun. Iya. Kesimpulannya. Nah, respon peserta didik bagaimana Bu? Respon peserta didik senang sih. Siswanya senang, siswanya senang. Apalagi kalau misalnya udah menonton, pakai PowerPoint kan. Nah, kalau saya udah bawa PowerPoint, Bu, mau ngapain? Nonton. Nah, kalau mereka minta itu, ya udah saya kasih aja nonton, misalnya cerita apa yang inspiratif dulu. Baru Menonton saya cerita inspiratif ya kan? Ketika dimotivasi mungkin ya, iya, motivasi. memberikan motivasi lewat video. Kemudian responnya Bu ketika melihat anak-anak itu happy. Cukup senang lah Bu. Jadi, Iya, sangat senang sekali Bu. Karena oh ternyata mereka aktif gitu. aktif ya. Iya, aktif. Terus Mengajarnya pun jadi enak gitu, nggak terasa waktu yang 2 jam 3 jam tuh nggak terasa kalau misalnya pembelajarannya itu menarik. Iya. Jadi saya senang lah kalau misalnya lihat anak-anak senang. senang. Jadi menikmati kegiatan pembelajarannya. Kemudian hal apa yang sudah baik Bu selama 1 bulan ini dari perubahan ini? Hal yang baiknya ya balik-balik lagi kayak gitu juga lagi kan, meningkatnya tugas dalam pengiriman tugas tuh mungkin biasanya berapa persen jadi meningkat gitu kan Bu. Meningkatnya tanggung jawab siswa ya. Meningkatnya tanggung jawab siswa Kira-kira berapa persen Bu, dari berapa ke berapa? Karena nih mungkin kita kan masih ini ya Bu, Tatap muka terbatas. tatap Iya. muka terbatas. Jadi kita nggak usah mulu-mulu 100% lah. Iya, ya. jadi nggak usah 100%. Kadang tuh yang masuk aja kadang hanya berapa persen, 30% aja yang mengumpulkan sudah Lain ya. udah sini kali kayaknya Bu. Udah bagus sekali. Kalau sekarang sudah udah meningkat tambah. Kalau sekarang agak lumayan meningkat. Jadi berapa persen dari 30 menjadi 60%. 60. Oke, naik 50% ya. Artinya kan yang nggak bisa kita langsung bilang 80%, Iya, nggak mungkin baru 1 bulan kan gitu. Terus apa yang perlu diperbaiki di ke depan Bu untuk ibu untuk pembelajaran gitu selama belajar?